Dan ya Qadari yang angkuh sama anak kecil itu ya janganlah. Angkuhlah sama orang yang lebih senior kalau berani. Begitu Bung, cara saya memandang intelektualitas, dunia kaum intelek, dunia kaum akademisi yang orientasinya bukan untuk kebenaran, bukan untuk membela kemuliaan kebenaran, bukan mengarah kepada wisdom dan aneka macam hidup yang hakiki. Di sana tempatnya, di luar. Begitu Bung, sebaiknya. Ya lagi Bung, lagi salam dari TV Anak Bangsa. Udahlah, kita pokoknya salam lah. Tiap kali kita berhadapan, bertemu muka, itu saling senyum dan memberi salam. Termasuk Anda semua yang tidak setuju. Yang tidak setuju itu berapa aku nggak tahu. Yang tidak setuju pun dapat salam dari saya. Tidak setuju itu juga bagus Bung. Jadi yang bisa menjadi sahabat itu bukan hanya yang setuju, yang satu sikap, yang satu pandangan, tidak. Yang tidak setuju pun. Nah, kali ini kita ingin membahas dunia intelektual. Nah, mungkin agak terlalu tinggi Bung. Kita membahas orang-orang yang kelihatannya terpelajar, orang-orang yang kelihatannya memegang gelar-gelar akademik, tapi sikapnya sama sekali tidak berkiblat pada kebenaran. Orientasi nilainya yang paling utama bukan pada kebenaran, tapi itu pada kekuasaan. Nah, kalau itu yang terjadi, biarpun dia punya setumpuk gelar akademik, dia bukan golongan intelektual. Itu jelas. Gelarnya boleh panjang lebar, sundul langit, gelar akademiknya sundul langit. Tapi kalau tidak berkiblat pada kebenaran, tetapi lebih pada kekuasaan, pada jabatan, pada duit, kewibawaan, pengaruh, itu bukan dunianya kaum intelektual, itu dunianya kaum politisi, dunianya kaum apa sajalah di sana. Kaum intelektual tidak harus punya gelar akademik. Seniman murni yang tidak punya gelar-gelar tinggi, jika mereka fight, karya-karya seninya memperlihatkan estetika, dan estetika itu merupakan sindiran terhadap kekacauan dalam dunia birokrasi, kesemerabutan dalam dunia politik, dan mereka menyindir, baik melalui lukisan, melalui drama, melalui karya-karya akademik lainnya, ditulis, divideokan, itu intelektual Bung, karena orientasinya pada sikap menegakkan kebenaran. Ya tentu dengan keadilan, tentu dengan kemanusiaan. Bung, tidak diperlukan gelar tinggi, orang disebut intelektual, karena intelektualitas itu tidak diukur dari capaian akademik. Biar pandai kayak apa, tidak diukur, gelarnya banyak, bukan bagian dari kaum intelektual kalau orientasinya jabatan, apalagi dengan jabatan itu melibatkan unsur menjilat, unsur menjual jiwa. Nah, itu jelas bukan intelektual. Nah, fenomena hari-hari ini banyak sekali menunjukkan Bung, orang-orang yang punya gelar akademik,
sekolahnya di luar negeri, di dalam negeri sekolahnya di sekolahan yang bagus, dapat sekolah di luar, tapi kepandaiannya hanya ditujukan untuk untuk hal-hal yang urusannya untuk pribadi, kewibawaan, pengaruh, kedudukan, jabatan, duit, itu sana. Nah, akhir-akhir ini saya memperhatikan keruwetan ini loh, Bung. Anak muda mahasiswi UI Fatimah Az-Zahra dengan si Kodari, Bung. Sekolahnya ya tidak jelek, ya sekolah keluar segala. Tapi Kodari tempo hari terlibat dalam merencanakan pemilu tidak adil. Dia bilang ini Ganjar dapat sekian persen saja, Anies dapat sekian. Nah, Prabowo yang terbesar dirancang. Dia sebagai kekuatan yang memiliki bisnis di bidang pooling pendapat, jejak pendapat. Dia punyalah bisnis itu, dan itu dekat-dekat ke Jokowi, dan dia mendukung Jokowi 3 periode itu. Dia belak-belakan pendukung itu, dan kemudian itu tadi, ini sekian, Prabowo yang terbesar. Itu termasuk, Bung, itu biar gelar akademiknya itu sundul langit, dia namanya bukan intelektual, namanya itu politik, namanya itu wakil dunia gelap, keserakahan, wibawa, pengaruh, jabatan, kedudukan tinggi, duit. Itu yang dilakukan oleh Kodari tempo hari. Karena itu dia makmur sedikit dekat Jokowi, entahlah diberi apa dan berapa. Nomor 1. Nomor 2, sekarang Kodari makmur lagi dalam posisi formal di sanalah, di istana, jubir juru bicara juru diam. Kalau ikut Prabowo lebih baik disebut juru diam, karena Prabowo tidak suka pada orang yang berbicara. Jadi dia begitu bertarung, nggak malu sama mahasiswi Fatimah itu, Fatimah Az-Zahra. Namanya keren, sikapnya keren, wataknya keren, tindakannya tidak kalah keren. Orientasi nilainya tidak menjadi pertanyaan, karena itu barang yang hebat. Dan dia anak muda yang mampu mengendalikan diri dalam pertemuan yang ruwet, rasionalitas tetap jalan. Dan Kodari bukan apa-apa dibanding Fatimah. Kemudian ada anak lulusan UI, anak apalah itu, bela-bela Kodari dan sebagainya. Silakan bela, tapi Fatimah aku yang bela. Aku juga lulusan UI. Dan aku orang yang menjaga agar namanya kaum sekolahan, akademisi, aku peneliti itu artinya akademisi, itu jangan terjerumus ke dalam suatu perilaku hidup yang orientasinya pada kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan duit. Jangan ke sana. Itu tidak usah dicari. Kalau kita baik, kalau kita pintar, semuanya itu akan otomatis bersama kita. Rezeki itu akan berdatangan dari langit sekaligus dengan barokahnya. Kalau rezeki itu tidak banyak tapi barokah, itu lebih baik daripada rezekinya Kodari dari zaman Jokowi, zaman Prabowo. Mungkin rezekinya gede tapi barokahnya saya tidak tahu. Kira-kira itu ya tidak barokah lah kalau melalui jalan merusak keadilan, jalan batil. Jangan digabungkan, jangan dicampur aduk antara yang hak dan yang batil. Dia memilih batil, ya sudah di bagian batil.
Yang bagian hak itu Fatimah aja. Haknya Fatimah, batilnya si Qadari itu. Saya sudah ngeritik Qadari bangsa 2-3 kali, dan ini barangkali ketiga atau keempat. Saya konsisten mengkritik karena dia tidak malu, tidak ada perubahan sikap begitu mendengar banyak kritik yang begitu rupa. Sekarang saya meneguhkan itu. Saya meneguhkan karena kita siapapun orangnya, orang yang hidup di dunia akademik, baik dosen maupun peneliti maupun apa yang hidupnya dalam dunia pemikiran, dalam dunia teori, dalam rumuskan filsafat, mencari kearifan hidup, mencari kebijaksanaan, itu kearifan maupun kebijaksanaan dua-duanya hidup di garis yang berada dalam payung kebenaran. Saya membela urusan-urusan semacam itu, dan ya Qadari yang angkuh sama anak kecil itu ya janganlah angkuhlah sama orang yang lebih senior kalau berani. Begitu Bung, cara saya memandang intelektualitas, dunia kaum intelek, dunia kaum akademisi yang orientasinya bukan untuk kebenaran, bukan untuk membela kemuliaan kebenaran, bukan mengarah kepada wisdom dan aneka macam hidup yang hakiki. Di sana tempatnya, di luar. Begitu Bung, sebaiknya. Salam dari TV Anak Bangsa.